semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Nana, di channel Nana Aca. Di video ini, aku nggak bahas tentang masak, tapi aku pengen cerita tentang kisah seram Alas Roban. Ada apa dengan Alas Roban? Nih guys, ada begitu banyak rumor soal Alas Roban. Dan yang paling terkenal adalah cerita tentang tempat ini yang katanya dijadikan tempat lumbung pembuangan mayat. Kalian ingat nggak cerita pada zaman Orde Baru itu ada si Petrus atau penembak misterius. Nah ini nih katanya hasil dari penembakan misterius itu dibuang ke daerah ini guys. Serem kali ya kan? Konon katanya ada saksi mata yang pernah melihat kejadian ini. Terus ceritanya ini berkembang dan menjadi kisah yang menyeramkan. Iya lagi guys, dalam hitungan hari mayat-mayat yang dilempar, dibuang ke daerah itu lenyap dalam hitungan hari. Dan ini diduga mereka dibawa oleh binatang-binatang buas yang ada di tempat itu. Gitu ceritanya. Terus itu konon katanya arwah-arwah yang bergentayangan hasil dari penembakan tadi, mayat-mayat yang dibawa oleh hewan buas tadi itu bergentayangan guys, dan menakuti orang-orang yang lewat di daerah situ. Dan untuk Jalan Alas Roban sendiri itu sebenarnya sudah ada sejak abad ke-18 dan itu dibangun oleh para pribumi. Dan untuk membangun jalan ini itu memang perlu usaha yang keras guys. Mereka itu harus membabati sebagian hutan dan membikin jalannya. Jadi kebayang gak sih hutan itu dibabat dulu baru dibikin jalan. Pokoknya luar biasa banget. Orang pribumi yang jumlahnya ribuan dipaksa pada zaman penjajahan Belanda pada waktu itu untuk membuat jalan tersebut. Untuk membuat jalan sepanjang itu akhirnya ada yang kelelahan, ada juga yang memang mendapat perlakuan kasar, akhirnya meninggal gitu. Yang sadisnya lagi guys, pada waktu itu mayat-mayat yang meninggal itu dibuang begitu aja di tepi jalan. Ini sudah sangat lazim. Orang yang lewat di sini itu banyak diganggu oleh penampakan-penampakan, bahkan ada yang pernah disesatkan oleh setan. Serem kali ya kan? Pernah juga guys, katanya ada makhluk gaib yang menumpang di kendaraan guys. Berikut ini guys, beberapa kejadian mistis yang terkenal yang pernah terjadi di Alas Roban. Yang pertama ada warung pecel lele gaib. Nah kisah ini tuh sebenarnya terjadi pada tahun 2001 sampai 2005 gitu guys. Di mana waktu itu ada sebuah keluarga, sebut saja keluarga Hendra. Nah keluarga ini tuh mau mudik ke Jakarta dengan melewati jalur Alas Roban ini. Nah terus untuk menghindari kemacetan akhirnya mereka berangkat dari Secang itu pada sore hari melalui jalur Pantura. Ya perjalanan itu awalnya mulus aja sih guys, kayak biasa gitulah. Tanda tawa di dalam mobil, ya mulus seperti apa yang diharapkan gitu ya guys. Sampai akhirnya ibu dan kedua adiknya Hendra ini tertidur pulas gitu guys di dalam mobil. Dan tertidur sampai larut malam. Nah saat memasuki Alas Roban, mereka ini tidak menemukan satupun kendaraan, mobil atau bus. Pokoknya nggak ada kendaraan apapun di Alas Roban ini guys pada malam hari itu. Padahal Alas Roban ini termasuk ke dalam rute jalan yang sering digunakan bagi kendaraan antar provinsi. Tiba-tiba mobil keluarganya si Hendra ini tiba-tiba nabrak sesuatu dengan sangat keras. Karena nabrak sesuatu yang sangat keras langsung stop. Terus itu ayahnya Hendra sama si Hendra ini turun lah dia guys dari mobil ini. Turun buat ngecek ya kan, apanya nih, tadi nabrak apa ini yang lecet, kan kayak gitu. Dan anehnya guys, mobil itu sama sekali nggak ada lecet, Pokoknya pas diperiksa itu mobilnya nih nggak ada yang rusak, nggak ada yang lecet. Pokoknya ya seperti biasa, masih mulus seperti biasa. Aneh kan? Padahal tadinya nabrak benda yang sangat keras.
Padahal guys, kalau dilogikakan, kalau kita pikir secara logika, dengan adanya benturan keras itu bisa aja diperkirakan bempernya mobil itu bisa jadi penyok gitu guys. Tapi ini tuh masih mulus mobilnya. Nah ya udahlah ya kan, biarin aja lah gitu ya kan, sudah kita jalan lagi aja, udah lanjut lah mereka nih jalan kan. Nah terus itu di depan jalan itu mereka lihat ada warung pecel lele guys. Akhirnya turun lah ya kan sambil makan, menghilangkan ketegangan habis kejadian itu tadi ya kan, kejadian yang aneh itu. Mereka turun dan mereka makan di situ. Nah pas turun dari mobil ini guys, si Hendra ini nggak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang bertuliskan angka 15. Udah selesai makan, si Hendra ini nyenggol lagi guys. Nyenggol lagi itu pasak karena emang mobil mereka itu parkir berdekatan sama pasak itu. Jadi si Hendra itu 2 kali ya nyenggol. Jadi pas turun dia nyenggol itu pasak penunjuk kilometer yang bertuliskan angka 15. Terus selesai makan mau masuk ke mobil lagi, disenggol lagi. Jadi 2 kali dia nyenggol pasak itu. Nah dan terus habis kejadian itu, habis makan di warung pecel lele, udah kenyang ya kan, perjalanan menuju Jakarta lancar aja sih, seperti biasa ya lancar lah ya sampai ke tempat tujuan. Udah beberapa hari di Jakarta nih, mereka kan niatnya balik kampung nih ya kan. Nah karena trauma dengan kejadian pada malam hari itu, mereka memutuskan untuk berangkat pagi. Jadi pas nyampe di Alas Robannya itu siang hari. Nah ketika memasuki Alas Roban, adiknya si Hendra ini pengen pipis. Pak aku pengen pipis nih, tolong menepi sebentar ya. Ya gitulah kira-kira kata adiknya Hendra ya. Nah kemudian diparkirlah mobil ini di pinggir jalan oleh bapaknya Hendra. Nah terus karena pada malam hari itu pecel lele itu enak banget guys, akhirnya keluarga ini tuh ketagihan kayak gitu. Jadi pengen makan lagi di situ, di warung pecel lele itu lagi. Nah akhirnya mereka sepakat buat nyari warung pecel lele itu lagi. Tapi guys, alangkah terkejutnya satu keluarga ini tuh, mereka kaget semua bukan kepalang. Ternyata pasak yang disenggol Hendra itu, pasak penunjuk jalan yang bertuliskan angka 15 itu tertempel rapi di pinggir jurang. Mereka kaget setengah mati, ternyata pasak itu di pinggir jurang. Di sana itu nggak ada warung atau tempat apa gitu, nggak ada sama sekali. Bukan main ya kan, padahal malam itu kita makan di sini. Enak pula tuh pula pecel lelenya. Akhirnya satu keluarga ini tuh bingung. Nah jadi bisa disimpulkan bahwa warung gaib yang tempat keluarga Hendra makan pecel lele ini itu melayang di atas jurang. Amboy. Nah yang kedua tentang bus misterius. Itu dialami oleh seseorang yang bernama Bro Dityo yang menggunakan sepeda motor di malam hari ya, di Alas Roban. Nah si Bro Dityo ini sedang melakukan perjalanan dari Surabaya dalam kondisi gerimis. Saat itu waktu menunjukkan jam 12 malam. Jam 12 malam guys. Dan dia akan memasuki wilayah Alas Roban pada jam 12 malam itu. Mungkin karena nggak ada tempat untuk istirahat, atau takut hujan semakin lebat, atau apalah ya alasannya ya. Intinya karena kondisi si Bro Dityo ini harus tetap melanjutkan perjalanan gitu guys. Nah setelah memasuki jalan Alas Roban, si Bro Dityo ini kayak merasa janggal gitu guys, kayak ada yang janggal banget nih kayak gitu. Nah dia itu melihat lampu sorot bus ngikutin dia, ngikutin kendaraannya dia. Ada bus rupanya di belakangku ini. Aku kasih lambat aja lah biar dia jalan duluan gitu, pikir si Bro Dityo tadi. Tapi anehnya si bus ini nggak mau melaju, dia nggak mau nyalip duluan kayak gitu. Kalau si Bro Dityo ini ngelambatin motornya, dia ikut ngelambat juga jalannya kayak gitu guys. Napa pula lah bus ini dilambatin, nggak mau nyalip pula ya kan, pikirnya kayak gitu. Akhirnya penasaran si Bro Dityo ini guys, akhirnya dia tengok dari spion. Pas dia tengok, dia langsung kaget, langsung panik. Ternyata yang dia lihat itu bukan bus zaman sekarang, melainkan bus zaman dahulu dengan model seperti mobil Kijang.
Nah lantas si Brodigyo ini mempercepat, langsung ngebut lah ya kan, nggak mungkin lah mau lambat-lambat lagi ya kan, udah ini modelnya zaman dahulu, entah zaman kapan ya kan. Akhirnya dia melaju motornya, dia ngebut gitu kan. Terus itu bus itu dia juga ikut melaju dengan kecepatan tinggi seolah-olah pengen menabrak si Brodigyo ini. Nah dan anehnya lagi, setelah menyelip motornya si Brodigyo itu, bus itu langsung tiba-tiba hilang kayak gitu aja. Ngeri kali ya kan, serem. Lagi pengendara motor tanpa kepala, serem. Nah jadi menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini itu tuh adalah korban kecelakaan di jalan Alas Roban tersebut guys. Nah biasanya dia juga akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban ini pada malam hari. Jelas lah ya di malam hari, kalau siang hari ntar dikeroyokin, nanti didatangin wartawan ya kan, diwawancara. Canda guys. Biasanya guys, hantu tanpa kepala ini melintasi jalan Alas Roban ini pada malam hari menuju ke dini hari. Nah diketahui juga kalau dia itu mengendarai motor itu lurus aja kayak gitu, nggak ada kelok-kelok gitu, dia itu lurus aja. Nah dan dia bisa menembus jurang. Nah hal ini tuh diketahui dengan tujuan untuk menghilangkan konsentrasi kita saat berada di jalur tersebut. Padahal kan jalur Alas Roban ini terkenal dengan kelok-kelokannya guys. Nah jadi bagi kalian yang menjumpai hantu ini, itu disarankan untuk tidak menghiraukannya. Usahakan tetap fokus dan berdoa di dalam hati. Nah sekian cerita tentang Alas Roban ini guys. Ini cerita yang terkenal, diantaranya 3 hal tadi itu. Silahkan kalian isi di kolom komentar hal-hal yang kalian ketahui. Terus ya kasih saran buat aku. Terima kasih udah menyaksikan channel ini.